Isak tangis warnai pemakaman Aulia Belinda korban kebakaran Glodok Plaza. Tangis mewarnai proses pemakaman Aulia Belinda Kurapak, mantan pramugari korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Jenazah Aulia Belinda Kurapak dimakamkan di tanah kelahirannya, Kelurahan Tongko Sarapu, Kecamatan Sangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, siang. Jenazah sebelumnya diterbangkan dari Jakarta ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pagi. Setibanya di Makassar, jenazah Aulia dibawa ke rumah keluarga, selanjutnya diberangkatkan ke Toraja pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, malam. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Aulia Belinda Kurapak di kampung halamannya di Toraja. Isak tangis pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Ratusan pelayat memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Aulia, yang dikenal sebagai sosok ceria dan mandiri. Selanjutnya, keluarga melakukan ibadah duka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah ibadah kedukaan di rumah duka, keluarga dan pelayat mengiringi peti jenazah hingga ke Patane, rumah kuburan khas masyarakat Toraja, pada Minggu sore. Dari rumah duka yang terletak di Kelurahan Tongko Sarapu, Kecamatan Sangala, Tanah Toraja, peti jenazah Aulia dibawa menuju Patane keluarga yang berjarak sekitar 100 meter. Dalam perjalanan, lagu-lagu rohani Kristen dilantunkan mengiringi kepergian almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana semakin haru saat rombongan tiba di depan pintu Patane. Tangis keluarga dan sanak saudara pecah, tak kuasa menahan duka mendalam atas kepergian Aulia yang begitu mendadak. Beberapa anggota keluarga tampak memeluk peti jenazah, seakan ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Sebelum peti jenazah dimasukkan ke dalam Patane, keluarga dan kerabat sempat mengabadikan momen dengan mengambil foto peti jenazah Aulia. Momen ini menjadi simbol penghormatan terakhir bagi Aulia. Ani Tandirapa, ibunda dari almarhumah pramugari Aulia Belinda Kurapak, mengatakan ajal tidak ada yang tahu. Namun, ia menyayangkan pengelolaan keamanan di Glodok Plaza. Memang yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Namun saya lihat di sini pengelola Plaza Glodok Jakarta minim rambu atau jalur evakuasi, kata Ani Tandirapa dikutip dari tribuntoraja.com, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Ia mengatakan, berdasarkan cerita keluarga di Jakarta yang ikut ke Glodok Plaza di lokasi kejadian, sangat minim petunjuk arah saat kondisi darurat. Walaupun dalam gelap, seharusnya ada stiker atau penanda yang dapat menyala dalam gelap atau terlihat jelas dengan senter. Itu yang sangat saya sayangkan, ujarnya. Aulia Belinda bekerja di konsultan hukum. Kakak almarhum, Rifki, mengatakan adiknya Aulia Belinda sudah tidak bekerja lagi sebagai pramugari. Almarhum, kata Rifki, saat kejadian sudah berstatus sebagai konsultan hukum. Sebelum meninggal adik saya bekerja di konsultan hukum, terakhir ketemu tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya, ucap Rifki di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Di mata keluarga, lanjut Rifki, anak kedua dari 4 bersaudara itu merupakan sosok mandiri. Di mata keluarga dia sosoknya tangguh, saya lihat. Dia sangat kuat, kalau ada masalahnya dia usahakan selesaikan sendiri, ujarnya. Keberadaan Aulia Belinda di Glodok Plaza Jakarta, lanjut Rifki, hanya untuk menghadiri acara perayaan ulang tahun. Ia pun tidak menyangka kebakaran tersebut merenggut nyawa adiknya. Kebetulan ada salah satu ajakan dari salah satu temannya untuk datang ke sana untuk acara ulang tahun. Memang sementara mereka di tempat karaoke itu informasi yang kami dapatkan, ucapnya. Paman korban, Reza, mengatakan Aulia Belinda adalah sosok keponakan yang baik dan ramah. Orangnya ini ceria, periang, tidak suka marah-marah, suka bergaul dengan orang-orang dan tidak memilih-milih, ujarnya.
Diketahui Aulia Belinda menjadi korban kebakaran Glodok Plaza setelah jenazahnya berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification, DVI, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Aulia Belinda menjadi korban pada peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 2025. Aulia sempat dikabarkan hilang dalam insiden itu sebelum akhirnya jenazah almarhum berhasil diidentifikasi bersama Osima Yukari dan Zuki F. Raja, 42. Diketahui, total korban kebakaran dalam peristiwa itu sebanyak 14 orang. Belinda Kurapak, Paulus, kedatangan jenazah disambut dengan prosesi